Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di sini dengan sehat dan semangat, siap untuk membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebagai guru, kita semua pasti tahu bahwa setiap siswa itu unik. Mereka datang ke kelas dengan kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Jadi, memahami mereka secara mendalam adalah kunci supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang benar-benar bermakna. Saya berharap setelah diskusi ini, kita semua bisa membawa pulang pemahaman baru, ide-ide segar, dan semangat untuk terus berpihak pada peserta didik, membantu mereka berkembang sesuai potensi mereka. Yuk, kita mulai sesi ini dengan penuh antusiasme. Perkenalkan, kami adalah kelompok yang terdiri dari 4 anggota yang akan menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya Agung Pamilo sebagai juru bicara kelompok X. Bersama saya ada Kusnul Khalifa, Kunya Zizatul, dan Yulia Wulan. Kami semua sangat senang bisa berada di sini dan berkesempatan untuk berbagi topik yang telah kami siapkan. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat didiskusikan bersama. Bayangkan, jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEA untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Peserta didik memahami konsep dasar dalam mencari nilai rata-rata atau MEA.
Upaya guru yang menggunakan teknik scaffolding pada teori pembelajaran konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky dengan cara memberikan bantuan atau bimbingan di awal pembelajaran. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menggunakan teori konstruktivisme yaitu menekankan pada peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Guru dapat menerapkan metode-metode seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif untuk membantu peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi pembelajarannya. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawab. Upaya yang dapat dilakukan Rina untuk membantu menyelesaikan tantangan belajar peserta didik kelas 1 SD dalam berhitung adalah mengaitkan pembelajaran berhitung dengan benda. Benda konkret di sekitar kelas. Misalnya belajar menghitung menggunakan pensil, keleran, spidol, permainan ular tangga, dan benda-benda yang mudah ditemukan oleh peserta didik, ataupun dengan membuat nyanyian yang berkaitan dengan materi tersebut. B. Mengatakan menyarankan hal tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab. Karena sarana-sarana di atas sangat berkaitan dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut teori ini, tahap perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahap: sensor motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan formal operasional. Sedangkan pada kasus ini dan berdasarkan teori Jean Piaget, peserta didik kelas 1 berada pada tahap pra-operasional, yang mana anak-anak pada tahap ini lebih berfokus pada fungsi simbolik dengan menyediakan kegiatan pembelajaran seperti menyanyi, bermain dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka, sehingga siswa dihadapkan pada kegiatan secara langsung yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk membangun pemahaman belajar mereka. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya.
pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut kami keputusan Pak Made untuk memberikan sudah cukup tepat. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut seperti Pantai Bali dan makanan khasnya merupakan konteks lokal yang sangat relevan dengan lingkungan di mana peserta didik tinggal, sehingga pemahaman menjadi lebih bermakna. Pemilihan contoh dengan mengambil topik dari lingkungan di mana peserta didik tinggal dapat meningkatkan minat mereka untuk belajar. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Selain itu juga dikaitkan dengan teori belajar konstruktif EVSME yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Vygotsky yang menyatakan bahwa saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi dari Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian dalam presentasi kami hari ini. Kami sangat menghargai waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan dan berdiskusi bersama kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua, terutama dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kualitas pembelajaran kita di masa depan. Kami juga sangat terbuka untuk saran, kritik, ataupun pertanyaan yang mungkin bisa memperkaya diskusi lebih lanjut.